masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhan ku rindu. Haleluya. Tuhan ku rindu. Terima kasih Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan jemaat Tuhan, ku nanti. Jemaat Tuhan boleh angkat tangan, sembah Dia. Dialah yang berkuasa. Haleluya Yesusku. Sembah Dia, Dia layak disembah. Yesusku, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oh, katakan Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Segala puji hormat untuk Raja segala Raja. Kami boleh berterima kasih atas setiap berkat-Mu. Dan pagi hari ini kami menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan menjamah kami. Apapun yang sedang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada iya dan amin.
ada perlindungan. Karena darah-Mu membungkus kami Tuhan. Dan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak perlu mengutuk Engkau Tuhan, tapi kami harus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan mulut kami Tuhan. Supaya nyata kebaikan-Mu dalam diri kami Tuhan. Terima kasih, biarlah juga hamba-Mu Engkau rapi secara khusus Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah jemaat ini Tuhan makin hari Tuhan makin mengenal Engkau dengan baik Tuhan dan benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan di sini dimuliakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati firman-Mu dan bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita coba lihat dulu Yohanes 17 ayat yang ke-9. Tolong dibacakan. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Bisa katakan bersama-sama dengan saya, amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Aku berdoa untuk mereka. Nah, saya akan mencoba mereview kembali Bapak Ibu bahwa ada 3 hal doa Tuhan Yesus ya. Doa Tuhan Yesus ketika dia berhubungan dengan Allah Bapa. Ini adalah doa menjelang akhir Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan kemudian mati. Jadi tidak ada alasan saya berkata bahwa ini doa yang terpanjang karena ini adalah doa terakhir Tuhan Yesus, maka ini doa terpanjang. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan karena mungkin ada doa-doa yang lebih panjang lagi dari doa Tuhan Yesus, tetapi tidak dicatat. Jadi kalau Yohanes kemudian menuliskan hal ini karena dia mendengar, karena dia tahu, dan kemudian dia mencatatkan hal ini, dan luar biasanya catatan-catatan doa dari Tuhan Yesus kepada Allah Bapa ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita supaya betul-betul kita mengetahui siapa diri kita. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata demikian, ya, demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa. Jadi Yohanes kemudian mendengar ucapan Tuhan Yesus yang memanggil Bapa. Dari sini kita belajar. Belajar, betul-betul belajar Bapak Ibu. Bagaimana seorang anak Allah menjalin hubungan yang tiada henti dengan Allah Bapa. Itu tidak mudah. Dia adalah Allah yang sepenuhnya Allah, tetapi Allah yang sepenuhnya Allah itu mengosongkan diri. Kelemahan inilah, maaf Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu mengerti, kelemahan inilah kemudian Tuhan Yesus berhubungan dengan sumber kekuatan. Dia tahu bahwa dia adalah Allah yang mengosongkan diri. Dia tahu Allah yang omnipresent, Allah yang serba hadir di mana saja, sekarang tidak bisa hadir di mana saja. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di satu tempat, tidak mungkin ada di tempat lain karena dia mengosongkan diri. Tetapi dia punya hubungan dengan Allah Bapa yang kemudian dia katakan, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi yang pertama adalah Bapa. Dalam bahasa Aramnya itu Abba. Jadi kalau ada orang berkata Abah, itu bahasa Aram Bapak Ibu, bukan bahasa Arab ya. Bahasa Aram yang kemudian memang masuk ke dalam bahasa Arab. Jadi hampir sama. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 2 berbicara otoritas Allah yang mutlak. Allah memberikan kuasa kepadanya. Nya ini siapa?
Allahnya ini adalah pengganti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri memposisikan dirinya sebagai pihak yang ketiga. Ya. Jadi dia menceritakan Allah Bapa memberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memposisikan pada pihak yang ketiga. Supaya kita belajar, dialah Bapa itu yang punya otoritas segala kuasa. Dari sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena kita mengenal Allah sumber segala kuasa. Kalau Bapak Ibu ada sampai dengan saat ini, diperkenan ada sampai dengan saat ini, bahkan diberkati oleh Tuhan, karena dialah sumber segala kuasa. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk punya koneksitas ya, hubungan dengan Allah, sudahkah itu menjadi bagian hidup kita juga Bapak Ibu? Mungkin ada yang tidak terbiasa, Pak saya tidak terbiasa berdoa. Masih ada waktu Bapak Ibu. Saya terus terang aja agak sedikit punya kekhawatiran ya, kekhawatiran rohani Bapak Ibu ya, melihat kaum muda. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Halo yang muda-muda ini, sudahkah engkau punya konektivitas dengan Tuhan dengan baik? Zaman 30 tahun yang lalu, kita nggak ada yang namanya teknologi ini Bapak Ibu. Ya, saya melihat yang sudah berumur itu ya. Dulu mungkin Bu Pardi punya banyak waktu untuk berdoa dan berdoa. Zamannya Pak almarhum Bapak Prayogo berdoa. Tapi generasi sekarang, waktu begitu banyak dihabiskan dengan benda ini. Sementara untuk Tuhan, kalau sempat, kalau ingat, bahkan kalau nanti dalam keadaan kepepet, baru datang kepada Tuhan. Padahal dia sumber Allah yang maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Ya, saya punya kegentaran semacam itu Bapak Ibu. Ketika saya harus menyembah Tuhan, saya teringat. Ini kaum muda ini. Termasuk anak saya. Saya ingatkan kepada mereka, ayo ibadah. Mari coba kita cek berapa waktumu untuk habiskan untuk ini. Sampai tidak terasa. Tapi begitu kita berdoa 10 menit, rasanya lama sekali. Pegel pantat. Tapi kalau sudah urusan dengan ini, waduh mata nggak kenal tidur, nggak kenal. Begitu giliran doa untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia, maksudnya Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, 3 hal ini, hal Allah, dia adalah sumber otoritas, dia adalah sumber kekuatan, dia adalah sumber yang hidup. Kemudian hal diri Tuhan Yesus, dia berbicara tentang kematiannya, bagaimana dia memberikan hidup. Dan dia berkata, permuliakanlah anakmu. Kebangkitan itu adalah otoritas Allah Bapa. Maka dikatakan Allah yang membangkitkan dia. Jangan gara-gara dia anak, maka Allah Bapa otomatis membangkitkan dia. Paham Bapak Ibu ya? Tidak demikian.
ada kemungkinan anak Allah yang sudah mengosongkan diri ini tidak bangkit. Kalau dia tidak taat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, permuliakanlah anakmu. Ini berbicara tentang kebangkitan itu mempermuliakan anak. Seperti anak punya satu, anak ini Tuhan Yesus punya satu tekad, seperti anak mempermuliakan engkau. Caranya bagaimana? Dengan menyelesaikan kehendak Bapa sampai tuntas. Kalau Bapak Ibu ada waktu, bisa hadir nanti sore. Saya akan membahas mengenai pelita dan terang yang sudah ada di Instagram yang hanya 10 menit, nggak sampai, tapi akan saya kupas lebih dalam lagi 1 jam di ibadah sore. Bagaimana kita mempermuliakan Allah sampai tuntas. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kemudian bagian yang ketiga, hal murid. Nah ini yang akan kita pelajari ya dengan waktu yang sangat singkat. Jadi doa Tuhan Yesus tentang bagian yang murid ini, yaitu pihak yang mendapatkan porsi terbesar setelah Tuhan Yesus berkata-kata tentang Allah Bapa, ngobrol dengan Allah Bapa, memuliakan Allah Bapa, dan kemudian dia berbicara dengan Allah Bapa itu tentang murid. Dan ternyata porsi yang paling besar itu ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Allah Bapa, dia ceritakan tentang murid-murid ini. Wah, ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi satu bekal buat saya pribadi. Bagaimana diri saya diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dengan satu keyakinan optimisme Tuhan Yesus itu yang sangat besar. Dia milikmu. Aku enggak minta kepada engkau ya Bapa supaya mereka itu engkau cabut dari dunia ini. Aku enggak minta, tapi biarkanlah mereka di dunia ini, hanya saja lindungilah mereka dari yang jahat. Saya boleh mengambil kesimpulan begini, patron doa ini, doa yang panjang dari Yohanes 17 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat 26, patronnya isinya tidak sama, tapi patronnya, strukturnya itu sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dimuliakanlah namamu. Kemudian Tuhan Yesus cerita tentang dirinya, dan kemudian Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Patronnya sama Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyapa, kemudian Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya sendiri, kemudian sekarang bagian ketika bercerita tentang mereka, murid-murid, wah itu Tuhan habiskan itu waktu, itu Tuhan habiskan cerita itu kepada Allah Bapa tentang murid-murid. Ada 23 ayat yang berbicara tentang murid. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, dari sini sebelum saya menyampaikan lebih dalam lagi, Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Jadi kesukaran apapun dalam hidup kita ini, setidaknya kita bisa katakan, aku berharga di mata Tuhan. Enggak mungkin aku kalah oleh keadaan yang sukar ini. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan menyertai aku. Dialah yang memberikan kepadaku kekuatan, hikmat, dan kepandaian untuk bisa mengatasi hal ini. Bukan oleh kepandaian kita, tapi kepandaian yang diberikan oleh Allah. Dan itu yang disebut hikmat. Hikmat itu knowledge. Kepandaian, pengetahuan. Betapa hebatnya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita melihat di sini, itu adalah tipologi. Ketika Tuhan Yesus cerita tentang murid-murid, itu adalah tipologi untuk orang percaya. Jadi enggak mungkin cerita 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan ngobrol dengan Allah Bapa dan berkata murid-murid, dan akhirnya murid-murid kan mati. Cerita itu kemudian selesai. Enggak Bapak Ibu. Inti cerita itu sedang berbicara tentang orang percaya. Walaupun murid-murid itu sudah mati. Dengan berbagai macam kematiannya. Ada yang disalib, ada yang dipenggal, ada yang dibakar, ada yang dilempar tombak. Dan hanya satu yang mati secara normal, yaitu Yohanes. Yang kemudian mati.
dalam usia lanjut. Yang lainnya mati sebagai martir. Apakah kemudian perkataan Tuhan Yesus berhenti sampai dengan kematian itu? Enggak, pasti punya dampak bagi kita yang hidup sekarang ini. Itu yang kita coba pelajari Bapak Ibu ya. Saya merangkum pandangan-pandangan Tuhan, jadi ada 3 hal murid Tuhan ini. Jadi pandangan Allah Bapa atas manusia, dari doa ini Bapak Ibu ya, saya ringkas dulu ya, kemudian saya jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat 2 saja itu berbicara tentang murid. Murid itu kita. Jadi kalau kata mereka, Bapak Ibu bisa ganti nama Bapak Ibu. Saya kasih contoh, ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Rudi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mereka, murid itu bisa menggantikan posisi kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Menarik kalau kita berbicara kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan itu, Bapak Ibu catat mungkin ya, catat ingat-ingat ya. Kebebasan itu adalah cara Tuhan menyaring manusia untuk tinggal di rumah Bapa. Seleksi Bapak Ibu. Bebas kita ini. Mau protes ke Tuhan, mau kecewa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak memberikan kebebasan itu. Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Dalam kebebasan itu ada ketaatan. Inilah ketaatan yang nilainya tinggi sekali. Tuhan bukan dalang. Kalau dalang, wayang itu hanya digerakkan oleh Tuhan. Wayang tidak bisa bergerak di luar dari kehendak dalang. Tuhan bukan dalang. Kita bisa bergerak di luar kehendak Allah Bapa. Terserah saya. Kebebasan. Tapi kalau saya tahu, aku enggak mau melukai hati dia. Disitulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketaatan saya punya nilai tinggi. Ketaatan saya punya nilai rendah kalau Tuhan tidak memberikan kebebasan kepada saya. Disitulah orang-orang yang tahu akan kebebasan dan di dalamnya ada ketaatan yang tinggi, dialah yang berkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu bebas. Bebas dalam kekristenan Bapak Ibu bebas, tapi belum tentu Bapak Ibu diperkenan masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya ngotot. Kekristenan tidak membawa keselamatan kepada kita. Enggak Bapak Ibu. Yang membawa keselamatan kepada iman kepada Kristus dan karena iman kepada Kristus, kita tidak bisa menyederhanakan iman itu adalah percaya bahwa Tuhan ada. Tapi iman itu adalah aku percaya kepada engkau, engkau percaya kepadaku, aku akan menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu iman. Kita kan dipercaya sebagai anak Allah, jalanin dong. Saya sebagai anak Allah. Dalam kebebasan saya akan jalankan sebagai anak Allah. Kalau saya menjalankan kebebasan sebagai anak Allah, tetapi tingkah laku saya bukan sebagai anak Allah, tidak mencerminkan sebagai anak Allah, lalu anak siapa? Jawabannya sederhana, anaknya tuyul. Gitu. Iyalah, mau nyebut anak setan kan nggak pantas. Ya udah gitu, bukan anak Tuhan lah. Seberapa banyak ini Bapak Ibu?
Seberapa banyak orang Kristen yang jatuh, seberapa banyak orang Kristen yang tidak menjalankan predikat sebagai anak Tuhan. Coba kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata kepada Bapa. Kita baca ayat yang ke-6. Silakan, ayat 6, 7, dan 9. Ya, cukup 3 ayat saja, sisanya Bapak Ibu di rumah. Yohanes pasal 17 ayat 6, 7, dan 9. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bapak Ibu bisa ganti mereka dengan nama Bapak Ibu ya. Oke ya. Mereka itu milikmu, aku ini milikmu. Dan engkau telah memberikan aku ini kepada Tuhan Yesus dan aku ini telah menuruti firman-Mu. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ya. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 9 Bapak Ibu, yang tadi ayat pembuka. Apakah Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia? Untuk saat ini ya, untuk saat ini, jadi untuk konteksnya ayat ini, pada waktu menjelang terakhir Tuhan Yesus berdoa khusus untuk murid-murid Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia. Saya yakin Bapak Ibu berdoa untuk keluarga Bapak Ibu, berdoa juga untuk saya. Tapi ada waktunya Bapak Ibu berdoa untuk keluarga, tidak untuk saya. Ada waktunya begitu. Ya fair kan? Saya pun juga begitu. Ada waktunya saya berdoa untuk diri saya, ada waktunya saya berdoa untuk anak-anak saya, tapi ada waktunya juga saya tidak berdoa untuk jemaat. Untuk ayat ini, untuk konteks waktu saat itu, Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia. Tetapi untuk mereka yang percaya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli kepada orang yang tidak percaya. Bukan. Tapi hanya saat itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan pada ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Apa yang bisa Bapak Ibu tarik sih dari ini? Adalah milik. Hak Tuhan untuk memiliki. Jadi pandangan Bapa atas manusia, mereka dipilih sebagai alat kemuliaan Tuhan adalah milik Allah. Ada tujuan, ini milikku. Sama seperti kalau saya punya sesuatu, ya, saya punya sesuatu kemudian ini menjadi milikku, saya pelihara ini. Saya pelihara. Sama seperti itu, Bapak Ibu dipelihara Tuhan. Untuk apa? Supaya kita ini tahu tanggung jawab kita bahwa saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang cukup berat Bapak Ibu. Menguras begitu banyak pikiran kita, hati kita, menghadapi keadaan yang tidak serba pasti ini. Tapi jangan sampai keadaan yang begitu berat ini mengurangi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapapun ini, baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia, apalagi. Ya, yang lanjut usia kan sebentar lagi habis waktunya di dunia ini. Lalu apa yang kita persiapkan itu? Saya tadi waktu ke gereja, saya nyetel satu lagu. Ya. Lagu itu cukup menarik Bapak Ibu. Ya. Dinyanyikan oleh Jim Rivers itu ya, kemudian dikatakan, andai aku tidak pulang. Coba Bapak Ibu ya, saya gemeter ini. Seandainya aku tidak bisa pulang, gimana?
seandainya aku tidak bisa pulang ke Bapa itu gimana? Jadi kebinasaan itu adalah terpisahnya kita untuk selama-lamanya dengan Allah Bapa. Tapi hidup yang kekal adalah kebersamaan kita dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya tanpa kenal batas waktu. Itu milik Allah. Jadi Allah punya satu optimis, ini milikku ini. Ya. Sama seperti Allah Bapa, Allah yang optimis kepada Kain. Engkau sanggup berkuasa atas dosa, engkau sanggup. Saya mau tanya, Kain akhirnya bagaimana Mbak Vera? Dalam Kejadian 4 itu. Allah katakan sendiri, engkau sanggup berkuasa atas dosa itu. Kain bagaimana? Apakah Kain berkuasa atas dosanya? Tidak. Hari ini Allah optimis kepada kita. Ini milikku. Maksud saya Bapak Ibu, ayo kita wujudkan keinginan Allah yang optimisnya Allah. Aku bisa mengerjakan itu. Jangan seperti Kain. Kalau Bapak Ibu baca kan dalam kejadian 4 itu, engkau sanggup berkuasa atas dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau sanggup. Ternyata enggak sanggup. Apakah Allah meleset, Allah salah? Kebebasan Tuhan berikan. Demikian juga dengan hari ini kita mendengar. Dan Tuhan berkata, engkau milik Allah, engkau milik Allah. Ayat 21 dan 23 Mbak Vera. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Kenapa Tuhan Yesus yang diutus? Allah Bapa enggak kelihatan, itu loh masalahnya. Bagaimana kita mengenal Allah yang tidak kelihatan? Maka enggak mungkin orang yang dosa kemudian diutus untuk menyampaikan Allah yang tidak kelihatan sebagai wakil Allah yang tidak kelihatan. Enggak mungkin. Salah nanti, gitu loh. Orang berdosa diutus kemudian untuk memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan Yesus katakan berulang-ulang supaya mereka percaya. Dan puji Tuhan kita percaya bahwa Yesuslah yang diutus. Jadi posisi ini Tuhan Yesus sebagai nabi. Tapi kan harus komprehensif ya, ayat itu kan harus komprehensif semua kan. Yohanes 1 juga masuk di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, nah itu masalahnya. Nah sekarang, mutlak ini Bapak Ibu, bahwa Bapa di dalam Yesus. Coba kita lihat, Bapa di dalam Yesus gitu ya. Dan sekarang kemudian Tuhan Yesus berkata, supaya mereka ada di dalam aku di dalam mereka. Di dalam Tuhan Yesus ada Bapa. Sekarang pribadi yang dua ini ada di dalam diri Mas Yohanes. Menyatu. Penyatuan inilah Bapak Ibu yang luar biasa, ini doa Tuhan Yesus yang membuat kita ini, aduh Tuhan, siapa saya ini loh? Sampai kau mau tinggal di dalam diri saya ini siapa? Makanya ada tanggung jawab, nggak asal tinggal.
Kan kalau Bapak Ibu nggak usah presiden lah ya, kalau tiba-tiba Pak Tato telepon saya, walaupun ya mungkin juga sih ya, mungkin ya nggak ada yang mustahil ya. Tiba-tiba Pak Tato Bupati Cilacap telepon, Pak Rudi saya mau mampir ke rumah Pak Rudi, saya sedang dalam perjalanan mau ke rumah Pak Rudi. Apakah saya biarkan berantakan sandal di sana, kemudian ini di sana, biarin aja. Enggak mungkin kan, saya punya tanggung jawab bersih, wah sebisa mungkin, sebagus mungkin. Begitu pula dengan kita, Tuhan katakan, Bapa engkau di dalam aku dan sekarang aku di dalam dia, di dalam mereka, di dalam murid-murid, di dalam kita. Kan enggak mungkin kita hidup berantakan, Tuhan ada di dalam diri kita ini Bapak Ibu. Kita siapkan Tuhan, luar biasa engkau mau tinggal loh. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita memahami bahwa milik Tuhan, satu dengan Allah. Jadi kata milik itu bukan berarti sekedar kepunyaan Tuhan, tetapi menyatu, satu dengan Allah. Maka ayat 15 tolong dibaca, ini perlindungan Allah atas miliknya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Karena milik. Sama kan dengan doa Bapa kami? Masih ingat ya doa Bapa kami? Lindungilah kami dari segala yang jahat. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita, Bapak Ibu, hati. Kemudian suara Tuhan. Cara Tuhan melindungi kita dari yang jahat, ketika kita tahu godaan-godaan, ya, dan kemudian kita tahu godaan-godaan, Tuhan itu berbicara. Jadi ketika kita menerjang rambunya Tuhan, terobos, kayak palang pintu kereta api diterobos gitu ya. Kita sedang meremehkan perlindungan Tuhan. Tidak menghiraukan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang di dalam Bapa, Bapa di dalam Tuhan Yesus, tinggal dalam kita. Amin. Dialah yang akan menuntun hidup kita. Sampai kita menutup mata dan kita bisa berkata, sudah selesai Tuhan, permuliakanlah aku. Sama seperti engkau mempermuliakan aku, jadi nanti suatu saat kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di bagian akhir ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan Yesus secara formalitas belum dipermuliakan Tuhan, belum dipermuliakan Bapa, menunggu kita. Tolong dibaca Mbak Vera. Roma 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya. Tuhan Yesus sudah dipermuliakan pada waktu kebangkitan. Itu hak Allah Bapa yang membangkitkan anak dan itu dipermuliakan. De facto-nya di situ. De jure-nya, jadi secara hukumnya nanti begitu kita dipanggil Bapak Ibu dan kemudian kita masuk dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, disitulah kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tentu beda-beda, tergantung apa yang kita kerjakan, tergantung dari all out-nya hidup kita saat ini. Kalau kita berani mempertaruhkan seluruh hidup kita ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah sebagai Raja. Tapi kalau enggak, ya udahlah asal-asal. Yang penting saya berbuat baik lah, ya enggak.
nggak sempurna, nggak sungguh-sungguh. Kita bisa menjadi masyarakat saja yang diperintah. Kan ada yang memerintah, ada yang diperintah. Tapi kalau kita punya keinginan, aku mau memerintah bersama-sama dengan Kristus, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, itu adalah saat-saat yang kita nantikan, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan kepada Engkau ya Bapa, untuk Engkau memberkati sidang jemaat-Mu ini dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarga besarnya. Engkau lindungi Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau memberkati berkelimpahan, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati persembahan-persembahan yang akan diberikan dengan penuh sukacita oleh anak-anak-Mu, dengan penuh sukacita Engkau memberkati mereka. Demikian juga dengan seluruh para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam